Tata kelola bahan bakar minyak di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah serangkaian kasus dugaan korupsi di Pertamina. Sejumlah pihak menilai pemerintah harus memperkuat pengawasan dan transparansi di sektor migas. Menteri BUMN dan Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membawa perubahan nyata dengan reformasi tata kelola BBM. Selain itu, lembaga pengawas seperti KPK dan Kejaksaan Agung juga memiliki peran penting dalam menindak tegas pelaku korupsi. Namun tanpa sistem pengawasan yang ketat dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, masalah ini akan kerap berulang. Dengan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, pertanyaan besarnya adalah siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Publik pun menanti langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan tata kelola BBM lebih transparan, efisien, dan bebas korupsi. Tim TV One mengabarkan. Masih menjadi perbincangan bagaimana tata kelola BBM di Indonesia ini akibat skandal korupsi BBM di Pertamina. Betul, bahkan skandalnya menempati, kalau kata netizen, ada di Liga nomor 1 gitu ya. Liga korupsi ini lagi di nomor 1 nih Pertamina. Kita akan bahas hal ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Feby Tumiwa, pengamat energi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Sofiano Sakaria, pengamat kebijakan energi. Selamat pagi, Pak Sofian. Pagi, Bang Sofian. Pagi. Mantap. Iya, Pak Sofian, kita ingin tahu sebenarnya dengan skandal korupsi BBM di Pertamina ini, apakah ini mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam tata kelola BBM kita, ataukah hanya ulas gelintir oknum seperti kata Pak Erick Thohir? Ya, begini, yang pertama, kalau saya memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada Kejaksaan Agung ya. Dia berhasil membongkar ini. Kita belum tahu berapa nanti nilai kerugian. Tapi yang jelas bahwa Kejaksaan Agung sudah membuktikan dirinya, dia mampu membongkar kasus ini. Ya. Nah ini artinya apa? Kejaksaan Agung patut diacungi jempol. Oke. Nah itu. Yang kedua baru kita bicara. Yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung adalah kasus import BBM. Ya. Nah, ini yang harus kita garis bawah, import BBM. Ya, kita jangan lari ke yang lain. Mari kita gali seputar import BBM ini seperti apa. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kalau kita bertanya kenapa ini bisa terjadi, kembali kepada sistem yang ada, termasuk bagaimana pengawasan, aturan main dan segala macam. Nah, apakah ini sudah dijalankan dengan benar atau memang sistemnya ada atau tidak? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Kalau sampai terjadi Kejaksaan Agung membongkar ini dan menemukan ada permainan, tentunya sistemnya masih tanda tanya. Kan itu yang harus kita pertanyakan. Sejauh ini ada nggak terindikasi akan ada tersangka-tersangka lain menurut Bang Sofian? Artinya kan impor ini kan tidak hanya diawasi oleh Pertamina saja, ada banyak pihak yang kemudian harusnya ikut mengawasi impor dari BBM minyak tersebut. Migas mungkin? Ya begini, sebetulnya yang akan lebih tahu itu kan tentunya Kejaksaan Agung. Tapi kita pakai logika umumnya saja begini. Ketika impor dibongkar ada permainan, gitu. Apakah yang cukup yang ditangkap misalnya di Rut Patraniaga, direkturnya, gitu. Nah, ketika impor kan membeli barang kan pakai uang, betul. Kan ada direktur keuangan, kan itu. Nah ini apakah Anda tangkap, kita nggak tahu. Nah direksi menjalankan kebijakan, membuat keputusan, tentunya kan juga ada persetujuan, ada pengawasan dari Dewan Komisaris. Ya. Nah Pertamina ada holding, ada subholding. Ya. Patraniaga adalah subholding. Di sini ada Dewan Direksi, ada Dewan Komisaris. Di atasnya ada lagi kan holding. Nah, ini apakah akan sampai ke sana? Saya belum tahu ya kan. Berarti ini kan, tapi logika umumnya harusnya ini pasti ada dalam satu lingkaran itu kan. Berarti maksudnya Bang Sofian adalah ketika kasus ini terkuak di sepanjang tahun 2018 sampai 2023 tentunya ya. Artinya jajaran komisaris juga ikut terlibat kala itu. Saya nggak mengatakan begitu, ya kan. Tapi yang menarik tadi Anda sebut 2018-2023. Berarti sebelumnya nggak ada masalah kan? 2024-2025 ada masalah nggak? Atau mungkin belum diselidiki, Bang? Nah, ya makanya kan kita bertanya, yang dibongkar 2018-2023. Kan itu pertanyaan publik.
Loh berarti yang sebelumnya nggak ada masalah. Yang salahnya nggak ada masalah. Kan sama juga. Lah berarti BBM yang sekarang tidak ada masalah. Kan itu jadi pertanyaan orang kan. Tapi kan kemudian kasus di sepanjang tahun 2018 sampai 2023 ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat terkait dengan kualitas dari BBM di Pertamina sekarang, Bang. Ya, kalau soal kepercayaan benar ya. Ya. Tapi apakah masyarakat akan selamanya tidak percaya dengan Pertamax? Itu kan masih tanda tanya besar, ya kan? Masih tanda tanya besar lah. Ya. Ya, mungkin kita ke Bang Feby. Bang Feby. Ya, Bang Feby gimana? mungkin bisa mengomentari. Kalau sekarang kan Pertamina juga melakukan pembelaannya, kemudian banyak juga yang melakukan tudingan ke Pertamina. Sebenarnya titiknya di mana nih permasalahan yang ada di tata kelola BBM kita? Ya, kalau kita lihat kembali pada kasus ini, yang dipermasalahkan itu adalah saya setuju dengan Bang Sofiano tadi ya, yang mengatakan bahwa Halo, selamat datang kembali di akun saya. Rakyat setuju kalau negara menerapkan hukuman mati untuk koruptor. Menteri BUMN harus bertanggung jawab penuh. Ternyata BUMN yang selalu rugi karena sistemnya bobrok. 2020 anggota DPR Andre Rosiade ancam pecat Ahok karena bongkar aib Pertamina. Jadi siapa bilang Ahok mencak-mencaknya sekarang? Harusnya DPR itu diperiksa juga sama pejabat lain. Harusnya Erick Thohir mundur dan harus diadili karena kegelapan dalam pemimpin BUMN. Hanya ganti pemain, hidup koruptor. Menteri Erick Thohir mengangkat direktur yang banyak korupsi, ada dugaan jual beli jabatan sehingga jabatan BUMN berlomba-lomba untuk korupsi. Negara pasti akan hancur pelan-pelan karena korupsi, bukan hancur karena perang. Korupsi menggila di Indonesia. Momen tepat sekarang Ahok buka semua dari September 2020 dia udah bilang Pertamina nggak benar, malah disuruh pecat oleh Andre Gerindra. Pecah si ketum PSIC, suruh dia ngurusi bola saja. Sampai sekarang Kejagung belum berani panggil Ahok, berarti terbukti ada tangan besar yang ikut campur. Seharusnya yang bertanggung jawab yang Menteri BUMN. Benar kata Prof. Mahfud MD, sebenarnya Indonesia kaya, harusnya rakyat bisa dapat 20 juta per kepala keluarga. Tapi semua penguasa korupsi. Banyak yang kesangkut ini korupsi Pertamina, presiden bisa kena juga pasti. Dengan beberapa kejadian korupsi ribuan triliun, sebaiknya KPK bersedia membubarkan dirinya sebagai bentuk konsekuensi kegagalan besar atas penjagaan bangsa. Mulai terlihat negara kita kaya dengan sumber daya alam, tapi rakyat belum merasakan, jadi sadar pengamat bukan langsung jawab dia. Ahok juga rakyat Indonesia, dukung saja orang yang berani mendukung pemberantasan korupsi. Hukuman korupsi harusnya seperti di Korut, biar yang mau korupsi mikir 1000 kali. Host yang perempuan langsung nyerang Ahok, padahal dia nggak ngerti posisi Ahok di Pertamina Holding, bukan di subholding yang punya komisaris sendiri. Untung diluruskan oleh narasumber yang pakai kacamata. Presenter nggak baca materi dulu, masa posisi komisaris holding dan subholding aja salah. Siapa presidennya kalau belum ada undang-undang hukuman mati bagi korupsi dan koruptor? Tetap saja korupsi dan koruptor merajalela. Untuk kesekian kalinya edisi koruptor, tak terhitung lagi episode koruptor di negara ini. Rakyat dan kurangan hanya bisa memerintih. Masa awal-awal menjabat Menteri BUMN bikin jargon anti korupsi, ternyata sekarang ternyata. Yang terhormat Bapak Prabowo, kalau Bapak memang benar akan mengusut dan membongkar borok koruptor, maka kami serahkan Bapak Prabowo juga harus mendengarkan serta mendukung suaranya masyarakat Indonesia yang juga menginginkan borok koruptor diadili. Ternyata Andre Rosiade kader Gerindra karena Ahok pernah berteriak, malah Andre suruh presiden mecat Ahok karena Ahok hanya bikin gaduh. Ayo cek akun Gerindra. Ahok yang saya sesali, kenapa teman saya tidak menjadikan saya dirut? Selagi pelaku koruptor hukumannya ringan tapi masih merajalela. Kan Pak Ahok setuju harus sidang terbuka, jangan beralasan ini dan itu untuk sidang tertutup. Ayo gaungkan hukum mati. Saya udah nonton bagaimana Pak Ahok punya integritas dan komitmen. Ayo angkat Pak Ahok jadi dirut holding. Hukuman mati, koruptor dilarang, menteri rangkap jabatan. Mari berdoa bersama untuk para penjahat ini agar disegerakan ajab yang pedih dari Allah.
Bedakan antara komisaris utama dengan komisaris, direktur utama dengan direktur, semua punya hak ditanggung jawab masing-masing. Semoga Menteri BUMN bisa mengangkat Ahok menjadi Dirut Pertamina. Sekalian hajar semua begundal di Pertamina. Erick Thohir lagi sibuk ngurus bola. Gak ada yang bisa menyelesaikan, nantikan ujung-ujungnya, nantikan sunyi senyap sendiri hampir semua kasus seperti itu. Selain Pertamina, Freeport, tambang emas di Halmahera dan tambang lainnya perlu transparan, baru rakyat makmur. Kejaksaan Agung patut diakui jempol, buyarkan aja KPK. Maka dari itu Menteri BUMN juga diperiksa jadi saksi. Akibat aturan hukum terlalu lemah, mereka bisa bernyanyi, mereka bisa tertawa, mereka bisa berpesta. CATV One mewawancarai dong Pak Erick Thohir atau sekalian Pak Jokowi, tanya nggak perlu repot-repot cari investor NKN kalau korupsi sebesar itu bisa dicegah. Kalau ada Ahok aja cepat diberitain dari dulu, apalagi salah satu reportnya pernah kena semprot Ahok. Bubarkan saja para oknum menteri, SDM kita sudah terlalu lengkap tapi masih mandul di era Mulyono, keburu mereka kenyang. Erick Thohir harus diproses, dia harus bertanggung jawab karena selama ini dia nggak pernah ngurus BUMN. Buktinya sekarang korupsi di Pertamina, selama ini publik melihat dia cuma mengurus bola melulu aja. Yang rugi rakyat, kok pemerintah yang merasa dirugikan. Kembalikan nih apa kompensasi buat rakyat. Untung ada abang kita mantap narasumber yang kacamata biar jelas agar didengar masyarakat, tambahan cerdas. Thanks Pak, didengar Bang Hotman Pak. Harusnya Erick Thohir mundur dong, ini dia kelihatan seolah tidak bersalah. Yang utama bukan cari siapa yang mampu memperbaiki, tapi cari siapa saja yang bertanggung jawab atas terjadinya penyelewengan. TV yang kalau mengundang narasumber yang membangun negara ini dan yang memberantas korupsi, jangan mengundang orang-orang yang ingin korupsi terus berjalan dengan menghancurkan negeri ini. Kami rakyat yang menderita akibat BBM oplosan ini. Pak Ahok benar Bung, kapan pemimpin Republik ini memiliki prinsip seperti Pak Ahok? Waktu saja motor saya sering bongkar mesin, belum 1 tahun udah rusak, terkadang baru 3 bulan dipakai sudah rusak. DPR sama menterinya yang bertanggung jawab untuk mengawasi sebelum terjadi penyelewengan keuangan dalam instansi terkait. Ini nih Bang Hotman harus dengarin biar nggak semakin blunder dia di instannya jelek-jelek Ahok mulu pesanan kalian. Erick Thohir pecat nggak becus kerja, sama-sama maling bertahun-tahun. Uang yang dikorupsi harus buat rakyat kita sejahtera, usut tuntas menterinya. Jokowi dan Erick Thohir pasti tahu ada korupsi karena sama-sama maling, saling melindungi. Pak Prabowo nggak mau kerjasama sama maling, langsung hajar, pecat tuh Erick Thohir sok baik di publik, belaknya di sadis. Sistem dibuat kalau dibawa ke bawah tajam, tapi kalau ke atas kendor. Tolong potong klip ini perihal posisi Ahok ke Bang Hotman. Yang kasus subholding itu punya komisaris sendiri. Kalau pola pikir Bang Hotman seperti sekarang, harusnya yang paling tanggung jawab Menteri BUMN. Tidak ada penegakan hukum selama penguasa tertinggi bagian dari kejahatan.